Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Tetapi pada pertemuan kali ini yang kita bahas tentang besaran, turunan, dan alat ukur besaran. Besaran sendiri kemarin di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sudah kita bahas di pertemuan minggu yang lalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas besaran turunan. Besaran turunan sendiri merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi nanti satuan dari besaran turunan dijabarkan atau diambil dari satuan besaran pokok. Kemudian ini beberapa contoh besaran turunan bisa dilihat. Di sini ada contohnya, misalkan ada luas. Luas ini dari penjabaran atau diturunkan dari satuan pokok, yaitu panjang kali lebar. Kemudian ada volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada massa jenis, massa dibagi volume, dan sampai seterusnya, bisa kalian baca sendiri. Ini beberapa contoh besaran turunan dan masih banyak lagi besaran turunan-turunan yang lainnya. Kemudian satuan baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah diakui atau disepakati pemakaiannya secara internasional, atau dengan kata lain bisa disebut dengan satuan internasional atau SI. Ini contoh dari satuan baku, yaitu ada meter, kilogram, dan juga sekon, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem MKS, meter kilogram sekon, kemudian ada sistem CGS, centimeter gram sekon. Kemudian untuk alat ukur besaran, di sini ada alat ukur massa, panjang, waktu, kemudian suhu, kuat arus listrik, dan juga intensitas cahaya. Untuk alat ukur panjang sendiri, yang pertama kita bisa menggunakan mistar atau penggaris yang biasa kalian gunakan. Ini mistar adalah alat ukur dengan ketelitian atau skala terkecil ini sampai 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong ini dipakai untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 mm. Ini contohnya bisa kita lihat di sini untuk mengukur diameter bola, mengukur tebal uang logam, atau mengukur diameter bagian dalam tabung. Skala terkecil atau tingkat ketelitian dari jangka sorong ini sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Ini kemudian di jangka sorong ini juga ini bagian-bagiannya. Kemudian nanti di sini juga ada skala utama dan juga skala nonius. Ini ya bagian-bagian dari jangka sorong. Kemudian yang selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini merupakan alat ukur yang tingkat ketelitiannya terkecil, yaitu sekitar 0,01 mm atau 0,001 cm. Ini biasanya digunakan untuk mengukur benda dengan diameter yang ini ya sangat kecil tadi. Contohnya ini benda-benda bundar atau plat yang sangat tipis. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ya, ini juga ada skala utama dan juga ada skala nonius. Selanjutnya alat ukur massa. Biasanya digunakan untuk mengukur massa ini ya, neraca atau biasa kita sebut dengan timbangan. Kemudian ada neraca Ohaus. Ini bisa dilihat ya tingkat ketelitiannya dari masing-masing. Kemudian ada neraca sama lengan. Ini bisa kalian lihat contoh-contoh gambarnya seperti ini ya. Neraca Ohaus, ini neraca sama lengan, ini neraca digital. Kemudian untuk alat ukur waktu, ini biasa digunakan yaitu ada jam, ada arloji, stopwatch, bisa dilihat ya. Kemudian untuk alat ukur suhu yang biasa digunakan yaitu termometer. Ini contoh-contohnya termometer, ada termometer suhu badan, termometer ruang, dan sebagainya. Kemudian untuk alat ukur kuat arus listrik, ini biasanya digunakan antara lain ampermeter ataupun voltmeter. Ini contoh-contohnya. Kemudian untuk
mengukur intensitas cahaya, ini biasanya yang digunakan lux meter atau light meter. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini tugas kalian. Silakan coba kalian ukur benda-benda yang ada di rumah kalian dengan menggunakan salah satu ukur besaran. Bisa menggunakan tadi ya, mungkin kalau punya penggaris bisa pakai penggaris, punya neraca atau timbangan bisa pakai neraca, punya termometer juga bisa pakai termometer, dan lain sebagainya. Pilih salah satu atau juga lebih dari satu tidak apa-apa, kemudian kerjakan di buku tulis IPA. Kalian buat tabel seperti ini kurang lebihnya ya. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.